Sejarah perang seringkali ditulis melalui peta pergerakan armada, korban jiwa, atau penandatanganan perjanjian damai. Namun di balik kalkulasi taktis Perang Dunia II, terdapat sebuah anomali keuangan masif yang jalurnya lenyap secara tiba-tiba dari seluruh neraca perbankan internasional. Pada rentang tahun 1937 hingga 1945, terjadi perpindahan material berharga, khususnya logam mulia dalam volume yang belum pernah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Wilayah Asia Timur hingga Asia Tenggara menjadi panggung pembentukan sebuah jaringan logistik terselubung. Secara konvensional, penjarahan perang kerap dianggap sebagai tindakan sporadis dari para prajurit di lapangan. Namun, bukti-bukti dokumen intelijen mematahkan asumsi tersebut. Yang terjadi di Asia adalah sistem akuisisi terpusat, terencana, dan dieksekusi dengan presisi tingkat tinggi. Nama sandi operasi tersebut adalah Golden Lily. Golden Lily adalah sebuah operasi rahasia Kekaisaran Jepang yang tidak pernah dilaporkan dalam dokumen angkatan darat biasa, melainkan dikendalikan langsung oleh keluarga kekaisaran melalui Pangeran Shishibu. Tugas mereka sederhana namun mengerikan, menguras seluruh cadangan emas, perak, permata, serta aset bernilai tinggi dari 12 negara jajahan, lalu menghapus jejak asal-usulnya. Namun inilah misteri ilmiahnya. Ketika blokade sekutu menutup seluruh jalur perlayaran menuju daratan Jepang pada pertengahan tahun 1942, puluhan ribu ton material bernilai ratusan miliar dolar itu tidak pernah sampai ke Tokyo. Harta jarahan tersebut tiba-tiba menguap di tengah kepulauan Filipina. Untuk memahami skala dan anomali logistik ini, kita harus membedah metodologi yang digunakan oleh unit Golden Lily. Setiap kali sebuah kota jatuh ke tangan Kekaisaran Jepang, mulai dari Nanjing, Manila, Singapura, hingga Batavia, tim khusus Golden Lily yang terdiri dari ahli perbankan, penilai permata, dan perwira logistik langsung bergerak. Mereka tidak mengincar barang-barang konsumen. Target mereka adalah bank-bank nasional dan lembaga keuangan swasta, serta tempat-tempat ibadah, museum dengan artefak keagamaan berbasis logam mulia. Di fasilitas penampungan rahasia, emas dalam bentuk perhiasan, mahkota, atau batangan lokal dilebur kembali. Stempel penerbit asli dihancurkan untuk menghilangkan asal-usul legalitasnya. Emas tersebut diracik ulang menjadi batangan standar kekaisaran bernomor seri khusus, siap diangkut melalui jalur laut. Selama kurun waktu 1937 hingga awal 1942, kapal-kapal kargo Jepang yang dijuluki Hellship berhasil menyelundupkan sebagian hasil sitaan ini kembali ke daratan Jepang melalui pelabuhan Filipina. Namun konstelasi Perang Pasifik berubah drastis setelah pertempuran Midway pada Juni 1942. Kapal-kapal selam sekutu mulai memperketat garis blokade di Laut Cina Selatan. Setiap kapal kargo Jepang yang melintas memiliki probabilitas karam sangat tinggi. Jalur logistik maritim pun lumpuh total. Pada titik inilah strategi beralih dari pengangkutan menjadi penyembunyian. Di Filipina, sebuah kepulauan dengan ribuan gua batu kapur, struktur geologis kompleks serta vegetasi hutan-hutan tropis yang lebat diubah menjadi gudang penyimpanan terbesar di dunia. Di bawah pengawasan langsung Jenderal Tomoyuki Yamashita, Komandan Angkatan Darat ke-14. Bagaimana cara menyembunyikan ribuan ton emas di wilayah yang sedang dikepung musuh? Jawabannya, militer Jepang bukan sekedar menggali lubang di tanah.
Ini adalah demonstrasi ekstrim dari rekayasa teknik sipil dan militer abad ke-20. Dari kesaksian para penyintas dan analisis arkeologi forensik, dibangun setidaknya 175 kompleks terowongan dan bunker bawah tanah yang tersebar dari wilayah Luzon Utara hingga Mindanao. Situs-situs ini tidak dirancang menggunakan cetak biru arsitektur konvensional. Insinyur militer Jepang memanfaatkan pengetahuan geofisika dan hidrogeologi lokal untuk menciptakan sistem pertahanan pasif yang mematikan. Jebakan hidrolik pasang surut. Terowongan digali memotong alur air tanah atau memanfaatkan tekanan air laut. Jika ada pihak tak berwenang yang membobol dinding luar tanpa menonaktifkan katup tekanan, seluruh kompleks akan tergenang air dalam hitungan menit, mengunci aset di dalam air atau lumpur yang abadi. Kedua adalah instalasi gas beracun dan bahan peledak. Ruang penyimpanan utama dipasangi bom udara yang terhubung dengan pemicu tekanan udara atau kawat picu tersembunyi. Yang ketiga adalah sebuah inskripsi kuno kanji. Peta lokasi tidak digambar menggunakan koordinat bujur dan lintang standar. Lokasi diinskripsi menggunakan simbol-simbol kanji kuno yang menggabungkan fitur alam seperti bentuk pohon tertentu atau kontur sungai dengan perhitungan astronomi. Peta ini dipecah menjadi beberapa bagian. Satu bagian tidak akan berfungsi tanpa bagian lainnya. Namun, mekanisme pertahanan paling gelap dari operasi Golden Lily bukanlah jebakan teknisnya, melainkan protokol kerahasiaan mutlak. Untuk memastikan tidak ada kebocoran informasi, ribuan buruh paksa atau romusa serta tawanan perang sekutu yang digali untuk membangun kompleks ini dieksekusi setelah pengerjaan selesai. Bahkan dalam beberapa kasus terverifikasi, para insinyur teknik dan perwira junior Jepang dipanggil ke dalam bunker terakhir untuk merayakan selesainya proyek. Ketika mereka berada di dalam, pintu ledak beton disegel dari luar dan bahan peledak diruntuhkan. Mereka dikubur hidup-hidup bersama rahasia yang mereka ciptakan sendiri. Pasca kapitulasi Jepang pada Agustus 1945 dan eksekusi mati Jenderal Yamashita atas kejahatan perang pada tahun 1946, klaim mengenai keberadaan harta karun ini secara resmi dianggap sebagai mitos, hiburan atau khayalan para pemburu keberuntungan. Dunia akademik dan militer memandang kisah emas Yamashita tak lebih dari sekedar legenda perang modern. Sampai sebuah peristiwa pada bulan Januari 1971 mengubah narasi tersebut dari mitos menjadi fakta material empiris. Seorang pemuda amatir pencari barang antik bernama Roger dibekali sebuah peta yang ia dapatkan dari anak mantan prajurit Jepang dan petunjuk dari saksi sejarah, mulai menggali di tanah milik negara di dekat Bugio General Hospital Filipina Utara. Selama berbulan-bulan, Roger dan tim kecilnya menembus lapisan tanah, batuan padat, dan jaringan terowongan tua yang runtuh. Pada kedalaman puluhan meter, detektor logam mereka merekam sinyal anomalik yang sangat kuat. Ketika dinding beton terakhir dibobol, Roger tidak menemukan gua biasa. Ia melangkah masuk ke dalam kompleks ruang penyimpanan militer yang tertutup rapat selama 26 tahun. Di dalam kegelapan terowongan Baguio tersebut terhampar bukti-bukti fisik, kerangka manusia berpakaian seragam militer kekaisaran Jepang yang tergeletak di sekitar meja operasi dan pintu masuk, batangan emas murni, ratusan petik kayu yang mulai lapuk, menumpuk batangan emas murni dengan stempel khusus kekaisaran,
patung Buddha emas solid, sebuah artefak keagamaan setinggi hampir 1 meter, terbuat dari emas murni dengan berat mendekati 1 ton, yang bagian kepalanya dapat dilepas untuk menyembunyikan intan dan permata mentah di dalamnya. Penemuan Roger pada tahun 1971 ini menjadi titik balik penting. Secara saintifik dan forensik, emas Yamashita bukan lagi hipotesis. Keberadaannya secara fisik telah terekam dan terverifikasi oleh saksi-saksi independen. Namun ditemukannya artefak ini justru membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya, penjarahan oleh kekuasaan negara. Kabar penemuan harta di Baguio oleh Roger dengan cepat terdengar hingga ke Istana Malacanang, tempat Presiden Ferdinand Marcos berkuasa. Bagi sebuah rejim yang otoriter, temuan emas dalam jumlah raksasa tanpa pemilik sah adalah instrumen kekuasaan yang paling sempurna. Hingga pada April 1971, sekelompok pria bersenjata yang mengaku sebagai agen rahasia negara mendobrak rumah Roger. Patung Buddha emas, puluhan batang emas, serta dokumen foto-foto penemuan disita secara paksa tanpa surat perintah. Roger sendiri ditangkap, dipenjara tanpa proses peradilan, dan mengalami penyiksaan fisik sistematis untuk memaksa dirinya menandatangani surat alibi bahwa penemuan tersebut hanyalah rekayasa. Namun apa yang terjadi pada Roger hanyalah puncak gunung es. Sejak pertengahan dekade 1970, di bawah payung hukum darurat militer, pemerintah Marcos secara rahasia membentuk unit operasi militer khusus yang diberi nama kode Task Force Swiss. Tugas mereka membuka kembali situs-situs terowongan Yamashita yang tercatat dalam dokumen rahasia Jepang. Para ahli ekonomi, politik independen kemudian menemukan anomali finansial yang sangat besar pada periode ini. Bagaimana sebuah negara berkembang yang sedang mengalami krisis utang mampu menempatkan cadangan emas murni berukuran ratusan ton di bank-bank London dan New York tanpa ada catatan impor resmi? Emas hasil kerukan dari terowongan-terowongan rahasia ini diduga disatukan ke dalam sistem keuangan global melalui transaksi offshore, dimurnikan kembali di fasilitas perlembulan Eropa, lalu digunakan sebagai jaminan obligasi serta pinjaman internasional bernilai miliaran dolar. Emas penjarahan perang telah berhasil dicuci dan diserap ke dalam urat nadi ekonomi modern. Kisah ini tidak berhenti di dalam terowongan atau istana presiden. Konflik mengenai emas Yamashita akhirnya bergeser ke dalam ruang sidang paling bergengsi dalam sejarah perdata internasional. Setelah jatuhnya rejim Marcos dalam revolusi People Power pada tahun 1986, Roger yang berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat bersama lembaga konsorsium hukum Roxas Estate mengajukan gugatan terhadap Ferdinand dan Imelda Marcos di Pengadilan Distrik Amerika Serikat Honolulu, Hawaii. Proses peradilan ini berlangsung selama bertahun-tahun, menghadirkan ribuan halaman bukti forensik, analisis metalurgi, kesaksian mantan agen intelijen CIA, serta ahli sejarah militer. Pada tahun 1996, juri pengadilan Hawaii mengeluarkan putusan bersejarah. Pengadilan menyatakan Ferdinand Marcos secara sah terbukti melakukan pencurian artefak dan penyiksaan terhadap Roger. Pengadilan menjatuhkan vonis ganti rugi sebesar 43 miliar dolar AS kepada Roxas Estate.
Putusan pengadilan Hawaii ini memiliki signifikasi ilmiah hukum yang sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah lembaga peradilan resmi negara adidaya mengonfirmasi secara hukum bahwa emas Yamashita adalah nyata, pernah ditemukan, dan disita secara ilegal. Namun keadilan hadir terlambat. Roger meninggal dunia secara misterius di Filipina pada malam sebelum ia dijadwalkan memberikan kesaksian kunci terakhir dalam proses pengadilan tersebut. Sebab kematiannya tidak pernah diotopsi secara independen. Hari ini lebih dari 8 dekade sejak berakhirnya Perang Dunia II. Jika kita melakukan kalkulasi matematis terhadap volume emas yang disita oleh unit Golden Lily dibandingkan dengan total emas yang berhasil direcovery oleh Roger dan pemerintah Marcos, kita sampai pada satu kesimpulan mengejutkan. Sebagian besar dari 175 situs penyimpanan bawah tanah tersebut belum pernah tersentuh. Ratusan terowongan masih terkunci di balik vegetasi lebat hutan hujan Filipina, dilindungi oleh sistem jebakan hidrolik yang masih aktif, bahkan peledak yang kian tidak stabil karena usia, serta enskripsi sandi kuno yang hilang bersama para penciptanya. Emas Yamashita bukan lagi sekedar cerita tentang perburuan harta karun. Ia adalah sebuah monumen kelam mengenai bagaimana ilmu teknik, kejahatan perang, dan sistem keuangan modern saling bersilangan. Ia mengingatkan kita bahwa di bawah tanah Asia Tenggara, sejarah Perang Dunia belum sepenuhnya usai. Ia hanya tertidur dalam kegelapan, menunggu waktu untuk terungkap kembali.